Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara semua, kita ada di hari yang baru. Saya selalu meyakini ada kesempatan baru, anugerah baru, berkat baru setiap kali kita menghirup udara di hari yang baru ini. Kita akan melanjutkan renungan kita, dan kita sampai di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Ini sebuah narasi bagaimana pada waktu itu kabar baik diberitakan kepada bangsa-bangsa. Paulus dan Barnabas sampai di Antiokhia di daerah Pisidia. Dan kita sudah mendengar apa yang kita sudah pikirkan bersama-sama, bicara tentang Injil atau Euangelion atau kabar baik yang merupakan kabar keselamatan bagi segala bangsa. Kemudian kita akan belajar di kesempatan yang baik ini dari dua ayat, yaitu ayat yang ke-46 dan 48 dari pasal yang sama, yaitu pasal yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih terdahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya." Sekali lagi, Rasul Paulus menyinggung tentang dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Yahudi atau keturunan Abraham, tetapi juga ada kelompok yang lain. Mereka bukan orang Yahudi, tetapi orang yang disebut orang yang takut akan Allah. Orang non-Yahudi, tapi diberikan kesempatan untuk mendengar kabar baik yang sama, yang juga diberikan kepada bangsa Yahudi. Paulus menyinggung dengan sangat tegas, dengan sangat jelas bagaimana proses Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa. Di sana Paulus menarasikan bagaimana sebenarnya Injil itu mula-mula diberitakan kepada orang Yahudi. Tetapi karena bangsa Yahudi menolak untuk percaya, menolak untuk menerima kabar baik itu, menolak untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, akhirnya Paulus dikatakan di sana memakai istilah berpaling kepada bangsa-bangsa, memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Ini adalah sebuah proses bagaimana Injil itu sebenarnya merupakan anugerah bagi bangsa Yahudi juga, tetapi karena mereka menolak, akhirnya kabar baik itu diberitakan kepada bangsa-bangsa yang lain dalam proses perjalanan Paulus dan juga Barnabas. Ini menarik karena kalau kita bicara tentang kehidupan kita sebagai orang non-Yahudi, kita ini digambarkan oleh Paulus di dalam teks firman Tuhan yang lain seperti carang liar. Bukan dari carang yang asli yang bertumbuh di pokok yang asli, tapi carang liar yang diambil dari sana, lalu kemudian dicangkokkan ke dalam batang atau pokok yang asli, sehingga kita mendapatkan anugerah, kemurahan, pemeliharaan, sehingga kita pun menjadi bagian di dalam pokok itu. Bukankah ini merupakan anugerah ganda? Kita diambil dari bangsa yang lain yang sebenarnya carang-carang liar, tapi kita juga diterima dan diberikan keselamatan menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Kesempatan yang kita terima, anugerah yang kita terima, kesempatan untuk percaya dan mendengar itu seharusnya menjadikan sebuah energi, sebuah semangat bagi kita untuk juga menolong para pemberita kabar baik atau juga menolong orang-orang yang belum percaya supaya mereka mendapatkan kesempatan yang sama. Orang yang belum percaya juga mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita mendapatkan kesempatan. Sekali lagi, perenungan kita memang mengajak kita untuk mari berpikir tentang bagaimana kabar baik itu diberitakan kepada orang lain. Bagaimana orang-orang yang belum mendengar itu juga mendapatkan kesempatan seperti halnya kita mendapatkan kesempatan. Kita bisa berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Kita bisa mendukung orang-orang yang memberitakan kabar baik, para penginjil, hamba Tuhan, misionaris, supaya orang-orang mendapatkan kesempatan mendengar kabar baik. Tapi juga bisa mendukung mereka di dalam apa yang mereka kerjakan dengan mendoakan mereka, mensupport mereka, dengan terlibat di dalam gerakan pemberitaan kabar baik. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua untuk menjalani hari ini dengan selalu bersyukur karena anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang baik, yang mengasihi kami berterima kasih karena kesempatan dan anugerah. Kami yang adalah carang-carang liar tetapi dicangkokkan ke dalam pokok keselamatan itu karena anugerah Tuhan.
Kiranya kami semua memiliki hati dan pikiran yang sama supaya orang yang belum mengenal kasih karunia, kami juga berpikir bagaimana supaya mereka mengenal anugerah yang sama yang telah kami nikmati sebelumnya. Pertolongan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu atas kami semua di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.